Nah, setelah curtain panelnya terpilih di sini, kita bisa masuk ke sini. Oke, jadi kita pilih di sini sistemnya menggunakan yang tadi yang sudah kita buat wall tapi yang glass ya di sini. Jadi glass wall curtain wall. Nah, ini sudah jadi. Nah, mulionya ini bisa kita hapus. Teman-teman bisa lihat di sini sudah menyatu ya di sini. Jadi kalau kita lihat dari tampilan level di sini kacanya di sini sudah menyatu seperti ini. Dari tampilan 3D kita lihat oke seperti ini. Nah, ini sudah bertemu atau berhimpit ya di bagian sudut. Langkah terakhir teman-teman tinggal masuk ke Mullion lagi, di sini ganti lagi menggunakan Mullion 50 150. Klik seperti ini, kemudian diklik seperti ini. Nah, perhatikan ketika saya klik di sini, maka otomatis Mullionnya ini akan berhimpit nah, seperti ini dan kacanya akan langsung dipotong ya. Bagian bawahnya juga sama, saya klik seperti ini, klik seperti ini. Nah, ini akan langsung otomatis. Kemudian di bagian atas juga sama, di sini dan di sini. Nah, ini lebih rapi ya. Oke, sekian dari saya. Saya harap ini bisa membantu bagi teman-teman semua. Jika merasa video bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, seperti biasa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya juga menyediakan kursus Autodesk Revit struktur dan video tutorial Revit baik struktur maupun arsitektur dengan sistem berbayar. Jadi teman-teman bisa membeli modul dan video-video pelatihan atau video tutorial di link yang sudah saya bagikan kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk membagikan tutorial bagaimana cara kita buat model curtain wall yang memiliki sudut ya. Nah, pertama di sini saya coba buat reference untuk grid dulu. Seperti ini. Ini grid 1, kemudian ini grid 2 ya. Jadi di sini saya akan coba lihat dari tampilan is. Oke, ini modelnya seperti ini. Ini saya coba dekatkan sedikit. Saya menggunakan satuan sentimeter ya. Nah, saya ingin membuat di sini nanti seperti ini konsepnya. Jadi ada bagian tembok di bagian bawah, kemudian di bagian atas juga ada tembok. Nah, di antara tembok bagian atas dan bawah ini akan saya pasang sistemnya curtain wall. Oke, sini saya coba masuk ke arsitektur, kemudian pergi ke wall. Sini saya pilih wall arsitektural. Nah, di sini saya pilih menggunakan basic wall ya. Untuk basic wall ini sendiri saya pilih misalkan ketebalannya 140 mm di sini atau generik saja bisa. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya, di sini saya coba gunakan generic brick 90 mm seperti ini. Nah, kemudian saya akan atur untuk base offsetnya naik 60 cm, sedangkan untuk top constraint-nya saya akan turunkan 60 cm. Oke, di sini saya gunakan seperti ini. Ini, oke, masuk ke sini, kemudian ke sini. Ini kita lihat tampilan 3D, nanti modelnya akan jadi seperti ini ya. Kalau dari tampilan is, dia seperti ini. Ini bisa di-adjust, oke, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini harusnya ini menjadi curtain wall ya. Berarti di sini saya putar. Level satunya di sini saya buat seperti ini. Base-nya tetap di 0. Kemudian top constraint untuk lantai 2 atau level 2 saya ganti ke level 1. Dan top offsetnya di sini saya masukkan 6. Nah, dia akan turun seperti ini. Langkah yang sama kita buat di dinding yang satunya ya, di sini. Oke, kemudian di sini saya coba atur top constraint-nya level 1. Di sini base offsetnya 60. Oke, saya ganti ke 0. Kemudian top offsetnya saya ganti ke 6. Play dan seperti ini ya modelnya. Ini kalau saya lihat dari tampilan level 1, ini cukup panjang ya. Kalau saya tarik sedikit, ini 1430, saya buat 5 meter saja. 5 meter kali 5 meter, seperti ini. Oke, kita lihat modelnya sudah seperti ini. Selanjutnya, model ini akan saya copy ke bagian atas. Ini saya copy seperti ini.
kemudian pilih dari level, kemudian centang ini constraint move direction dari centang saya uncentang seperti ini. Oke. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian kita pindahkan lagi ke level 2 ya. Hasilnya pemodelannya seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat curtain wall. Perhatikan di sini, karena yang kita gunakan di sini tebalnya 90, maka berarti tebal dari mulion kita juga harus 90. Oke, atau kalau mau dibuat lebih tebal di sini, saya akan duplicate untuk tembok ini. Di sini, generic 90 mm ini saya duplicate, kemudian saya beri nama, misalkan wall 105. Oke, pilih edit di sini. Kemudian untuk thickness-nya di sini saya ganti 15. Klik OK, kemudian apply dan OK. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi kalau diselect saja seperti ini. Kemudian kita ganti ke 50 ya di sini. 15 wall 150. Oke. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan buat curtain wall-nya. Teman-teman masuk ke arsitektur, kemudian kita pergi ke wall, pilih wall arsitektural, kemudian di sini kita akan pilih pilihannya di curtain wall. Oke, curtain wall sudah saya pilih, langsung pilih edit type, kita duplicate di sini. Kita beri nama namanya misalkan jendela J2CW. Klik OK. Nah, ketika type-nya sudah berubah, di sini biarkan fungsinya eksterior, jangan aktifkan automatically embed di sini. Biarkan saja semuanya non dan not defined seperti ini. Klik OK, kemudian kita mulai tarik. Dari sini, saya ke sini, kemudian masuk ke bagian kanan. Kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, ketika kita lihat ada tampilan 3D, biasanya di sini akan mengalami clash seperti ini. Ini umum terjadi saat kita pemodelan awal. Oke, kita klik seperti ini. Ini bisa kita pindah dengan mengklik Change Wall Orientation 1. Kemudian yang ini juga sama, kita ganti Change Wall Orientation yang ini. Oke, dia akan seperti ini tampilannya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti dia akan terbuka. Kalau yang tadi itu tertutup ya. Ini saya coba klik seperti ini. Dengan wall orientation seperti ini saling bertabrakan. Sedangkan kalau kita ganti lagi orientationnya di sini, ini akan terbuka. Jadi dari tampilan level sudah bisa terlihat ya sebenarnya di sini. Bahwa jendela ini kacanya tidak menyatu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya jika kejadiannya seperti ini? Oke, untuk membuat seperti ini sebenarnya cukup mudah. Pertama, kita akan memasang curtain grid-nya dulu. Oke, di sini saya buat curtain grid. Saya atur misalkan untuk vertikalnya di sini jaraknya katakanlah di sini 100 ya. Oke, 100 atau disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Di sini saya contoh 100, kemudian 100, oke, dan terakhir di sini 100. Di sini juga sama, saya buat per 100 cm. Nah, ini sudah jadi. Kemudian saya akan buat untuk yang horizontalnya. Sini kita masuk arsitektur, pilih curtain grid lagi. Oke, di sini bisa diatur mau 140 140 atau mau ukuran yang lain dipersilakan bagi teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan atasi atau membuat lubang ini menjadi tertutup. Pertama, kita masuk ke mullion. Di sini secara default akan dibawa mullionnya ukuran 50 kali 150. Kita tempatkan semua mullion pada bagian vertikal terlebih dahulu seperti ini. Oke, nah ini kita pasang semua. Nah, setelah kita pasang, kita akan menempatkan di bagian sudut ini adalah curtain wall, maksud saya mullion dengan tipe L. Jadi kita masuk mullion di sini, rektangulernya ini kita klik, kita pilih tipe yang L corner ya ini. L corner di sini saya coba masuk L mullion 1 dulu. Oke, ini saya tempatkan seperti ini, maka mullionnya akan berbentuk seperti ini. Kalau kita klik dan kita lihat dari dalam ya, ini seperti ini modelnya. Oke, langkah selanjutnya untuk menghubungkan atau membuat dia menjadi menyatu di sini kita perlu membuat satu bagian basic wall juga. Oke, jadi dari sini basic wall-nya ini saya klik kiri,
klik kiri lagi, saya duplicate, saya beri nama glass wall cewek. Oke, klik OK, kemudian pilih edit type di sini. Perhatikan untuk materialnya di sini kita akan ganti menjadi kaca ya. Tapi di sini kacanya bukan kaca yang ini ya. Jadi kacanya kalau kita pilih glass ya, pilih yang glass ya, yang ini bukan glass clear. Pilih glass, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah glass. Kemudian ketebalannya di sini saya coba masukkan dalam satuan sentimeter, berarti saya masukkan coba 0,5. Oke, setelah selesai klik OK, apply dan OK. Kita biarkan saja seperti itu. Nah, ini sudah jadi di atas. Kita kembalikan ya ini. Jadi ini tetap masih menggunakan yang bata ya di sini. Jadi ini menggunakan wall 150. Nah, selanjutnya di sini kita akan select semua. Kita select semua seperti ini. Nah, di sini kemudian masuk ke filter. Nah, cek none, yang kita pilih hanya curtain panelnya. Pilih apply dan OK. Nah, setelah curtain panelnya terpilih di sini, kita bisa masuk ke sini. Oke, jadi kita pilih di sini sistemnya menggunakan yang tadi, yang sudah kita buat wall, tapi yang glass ya di sini. Jadi glass wall curtain wall. Nah, ini sudah jadi. Nah, mulionya ini bisa kita hapus. Teman-teman bisa lihat di sini sudah menyatu ya di sini. Jadi kalau kita lihat dari tampilan level di sini, kacanya di sini sudah menyatu seperti ini. Dari tampilan 3D kita lihat oke, seperti ini. Nah, ini sudah bertemu atau berhimpit ya di bagian sudut. Langkah terakhir teman-teman tinggal masuk ke Mullion lagi. Di sini ganti lagi menggunakan Mullion 50-150. Klik seperti ini, kemudian diklik seperti ini. Nah, perhatikan ketika saya klik di sini, maka otomatis Mullionnya ini akan berhimpit. Nah, seperti ini. Dan kacanya akan langsung dipotong ya. Bagian bawahnya juga sama, saya klik seperti ini, klik seperti ini. Nah, ini akan langsung otomatis. Kemudian di bagian atas juga sama, di sini dan di sini. Nah, ini lebih rapi ya. Oke, sekian dari saya. Saya harap ini bisa membantu bagi teman-teman semua. Jika merasa video bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, seperti biasa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya juga menyediakan kursus Autodesk Revit struktur dan video tutorial Revit baik struktur maupun arsitektur dengan sistem berbayar. Jadi teman-teman bisa membeli modul dan video-video pelatihan atau video tutorial di link yang sudah saya bagikan kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.